Oke, sambil menunggu yang lain, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu materinya ya. Untuk yang tugas tadi, latihan soal silakan dikerjakan. Nanti kita coba lanjut dulu untuk materi selanjutnya. Kemarin kita sudah bicara tentang program linear ya. Program linear, masalah maksimasi, kemudian ada contoh masalah minimasi. Nah, untuk latihan yang saya berikan tadi itu ada pilihan ganda dan juga beberapa soal esai atau soal cerita. Jadi yang harus kalian kuasai di situ mentransformasi dari cerita itu ke bentuk tabel sehingga nanti bisa dicari solusi optimalnya atau minimumnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan bicara tentang masih sama program linear, akan tetapi untuk menyelesaikannya menggunakan metode simplex. Jadi ada metode lain yang untuk menyelesaikan masalah program linear itu dinamakan metode simplex. Metode ini lebih baik karena mungkin metode grafik tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks, yang variabelnya lebih dari 2 ya. Biasanya cuma X1, X2 atau XY. Kalau simplex ini bisa sampai banyak. Oke, saya share dulu untuk PPT-nya. Kelihatan ya PPT-nya? Sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Pak. Oke. Baik, kita bicara tentang metode simplex. Nah, metode ini diterapkan apabila permasalahan linear programming sudah dirubah dalam bentuk standar. Jadi permasalahan dari soal nanti kita rubah dulu ke bentuk standar. Jadi bentuk standar dari LP ini jika semua kendala berupa persamaan dan semua peubahnya adalah non-negatif. Kemudian mencari solusi simultan dari M persamaan kendala. Nah, sekarang masalahnya bagaimana caranya untuk merubah LP ini ke bentuk standar. Ada 2 kasus. Untuk yang pertama,
Di situ untuk kendala kurang dari sama dengan. Ya, kalau kendalanya kurang dari sama dengan, maka tambahkan non-negatif variabel slack. Ya. Jadi nanti kendalanya kita kasih variabel slack. Untuk kasus yang kedua, itu jika kendalanya lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar sama dengan, kita kurangkan dengan non-negatif variabel axis. Nah, ini perubahan dari bentuk tidak standar ke bentuk standar. Contoh pada kasus maksimasi atau maksimum ya. Leather Limited memproduksi dua tipe sabuk, deluxe dan reguler. Kemudian dari dua tipe ini membutuhkan bahan baku dari kulit dan jam kerja pembuatan. Bahan baku dan jam kerja itu jumlahnya terbatas. Kemudian ingin diketahui jumlah produksi yang profitnya maksimum. Nah, ini oke. Ini tabelnya. Jadi deluxe dan reguler. Ya. Di sini kemudian profitnya deluxe-nya 4, regulernya 3. Ya. Dengan pengubah keputusannya X1 dan X2 seperti itu. Maka dari situ kita tentukan ini ya. Berarti maksimasi dari Z sama dengan 4X1 plus 3X2. Kemudian kendalanya adalah X1 plus X2 kurang dari sama dengan 40 dan 2X1 plus X2 kurang dari sama dengan 60. Tentunya dengan batas X1 dan X2-nya harus positif. Nah, karena ini bentuknya belum standar, ya. Bentuknya belum standar, maka semua kendala, baik itu yang ini atau yang pertama atau yang kedua, di situ digunakan variabel slack. Jadi S1 dan S2 untuk masing-masing kendala. Ya, sehingga nanti setelah ditambah variabel slack, jadinya untuk kendala pertama menjadi seperti ini, X1 plus X2 plus S1 sama dengan 40. Ya, jadi dia tandanya menjadi sama dengan dan juga ditambah S. Untuk yang kedua, kendala yang kedua juga sama, kita plus S2 ya, S2 atau S3 di situ ya. Jadi kita plus S3 sama dengan 60. Oh, S2 ya. Ini S2 ya. Kelihatan di sini kecil ya. Jadi membentuk yang bentuk standar. Jadi X1 plus X2 plus S1 sama dengan 40. Kemudian 2X1 plus X2 plus S2 sama dengan 60. Nah, ini perubahan dari non-standar menjadi standar. Itu sebelum melakukan metode simplex. Oke, ini contoh kasus yang minimum. Karena tadi kan maksimum ya. Kalau minimum biasanya kendalanya lebih besar sama dengan di sini. Ini lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan.
dari 4 ini ya. Maka ditambah variabel axis-nya. Ya, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Bedanya di sini minus ya. Minus E1, minus E2, minus E3. Di sini minus E4 ya, karena kendalanya 4. Oke. Sehingga bentuk standarnya secara keseluruhan seperti ini. Oke. Ini bentuk umumnya. Oke, sebelum saya lanjut untuk mengubah dari non standar ke standar, mungkin ada pertanyaan. Jadi permasalahan yang awalnya kendala-kendalanya belum standar, dirubah dulu menjadi standar. Belum ada pertanyaan? Saya lanjutkan dulu. Untuk beberapa definisi ya. Jadi ada basic solution bagi membuat jadi 0, n, m peubah dan mencari solusi bagi m peubah sisanya. Ya, mungkin nanti akan lebih jelas di contoh ya. Untuk definisi 2 ada BFS, Basic Visible Solution. Nah, ini yang nanti harus kalian ingat-ingat. Ada BFS, jadi sembarang solusi dari LP dengan seluruh peubahnya lebih besar dari 0. Ada juga BV, Basic Variable. Jadi peubah yang nilainya lebih besar dari 0 di dalam BFS. Kalau NBV, peubah yang nilainya 0 di dalam BFS. Jadi Basic Visible Solution itu terdiri dari BV dan NBV. Kalau BV dia lebih besar dari 0, kalau NBV dia sama dengan 0. Oke. Coba ini kalian catat dulu, karena definisi ini nanti akan digunakan untuk menyelesaikan simpleknya. Jadi BFS, BV, dan NBV. Oke, sudah catat ya. Jadi ada BFS itu yang seluruh peubahnya lebih besar sama dengan 0. Dia terdiri dari BV dan NBV. Oke, nanti akan digunakan istilah ini. Ada dua teorema di sini. Jadi daerah visible adalah convex set. Ini sudah kita bahas minggu kemarin. Jika LP mempunyai solusi optimal, solusi tersebut adalah salah satu titik ekstrim atau dari daerah visible. Nah, ini sudah kita pelajari bahkan di metode yang kemarin ini juga sudah dipakai. Ya, untuk sembarang LP terdapat satu titik ekstrim dari daerah visible yang sesuai dengan masing-masing BFS. Oke, terdapat paling sedikit satu BFS yang bersesuaian dengan masing-masing titik ekstrim. Oke, ini beberapa teorema, silakan dipelajari nanti. Untuk kasus tadi ya, Tether limited dengan metode grafis ini ya. Metode grafis seperti minggu kemarin ditemukan solusinya. Oh, ini ya. Ini caranya. Kemudian
Saya nggak jelaskan detail ya. Nah, dari sini ada BFS, BV, dan NBV. Ini kalau titik yang pertama 0,0 titik ekstrim pertama, ya, kalau kita masukkan di situ X1 sama dengan X2 sama dengan 0. Nah, ini kan X1, X2 sama dengan 0. Ya kan? Kalau kita masukkan ke kendala-kendalanya, maka S1-nya ketemu 40, S2-nya ketemu 60. Ini adalah BFS-nya. Nah, sedangkan BV di situ yang BFS-nya lebih besar dari 0. Itu adalah S1 dan S2. Kemudian NBV itu selain itu, berarti NBV itu yang BFS-nya sama dengan 0. Jadi X1 dan X2. Demikian juga untuk titik-titik ekstrim yang lain. Kalau kita masukkan di sini ketemu ini ya X1-nya 30, X2 0. Kemudian dimasukkan kendala ketemu S1-nya 10, S2-nya 0. Oke. Sehingga BV-nya yang tidak 0 adalah X1 dan juga S1. Kalau yang NBV yang 0 adalah X2 dan S2. Demikian juga untuk titik-titik yang lain. Nah, di sini yang titik D di situ X1-nya 0, X2 berapa itu ya? 60 atau 50? 60 ya. Kalau kita masukkan ke kendalanya, maka S1-nya minus. Ya. Karena S1 minus, maka bukan BFS. Kalau BFS tadi kan lebih besar sama dengan 0. Kalau ada yang minus berarti bukan BFS karena S1-nya kurang dari 0. Demikian juga untuk titik yang terakhir di situ ada negatif 20 ya untuk S2 sehingga dia bukan BFS. Kalau bukan BFS berarti BV dan NBV-nya tidak ada. Nah, ini yang harus kalian ingat-ingat terlebih dahulu sebelum menyelesaikan dengan cara simplex. Oke, jika sebelum saya lanjutkan mungkin silakan bertanya kalau ada yang masih bingung atau belum paham. Oke, sebelum masuk ke pengerjaan simplexnya, mulai yang pertama tadi kita merubah LP-nya, linear programming-nya ke bentuk standar. Ya, ditambah satu variabel select atau variabel exist. Setelah itu kita tentukan BFS, BV, dan NBV. Nah, itu yang harus kita kerjakan sebelum mengerjakan simplex. Nggak ada pertanyaan sampai sini? Ayo yang mau bertanya silakan.
Nggak ada? Halo, bisa dengar suara saya ini? Dengar, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu. Coba saya ganti aja untuk share-nya ya. Ini kelihatan kecil. Oke. Ini ya tadi, kemudian menentukan BFS, PV, dan NPV. Nah, jadi setiap titik ekstrim dalam daerah visible, ini ya, yang diarsir ini, setiap titik ekstrim dari F, C, E, B. Nah, di sini adalah BFS. Karena tadi D dan A ini tidak ada di daerah visible, maka dia bukan BFS. Nah, solusi optimal adalah salah satu dari BFS, jelas ya di situ. BFS dengan Z terbesar atau terkecil pada kasus maksimum atau minimum. Oke. Nah, yang dinamakan dengan algoritma simplex itu dia bergerak dari BFS ke BFS berikutnya sampai diperoleh BFS yang menjadi solusi optimal. Oke, ini contoh kasus ya. Kasus untuk algoritma simplex Dakota's problem ya, perusahaan furniture memproduksi bangku, meja, dan kursi. Dibutuhkan setiap furniture itu kayu dan 2 jenis waktu pengerjaan, ya, finishing dan juga carpentry. Bahan baku dan waktu terbatas. Kemudian ditentukan jumlah produksi yang memaksimumkan keuntungan. Kalau dibuat tabel seperti ini, ya, jadi ada bangku, meja, kursi. Dan yang kendalanya kayunya terbatas, finishing dan juga carpentry juga terbatas. Dan kita ingin memaksimalkan profit. Nah, permasalahan seperti ini karena ini ada 3 ya, bangku, meja, kursi, maka akan susah untuk diselesaikan dengan metode kurva ya sebelumnya. Mungkin nggak bisa diselesaikan dengan itu ya, harus dengan simplex ini. Nah, berubah keputusannya karena ada 3, berarti X1, X2, dan X3. Nah, ini ya, linear programming-nya kita dapatkan seperti ini. Nah, ini flowchart untuk algoritma simplex. Jadi kita mengulang-ulang, ada looping di sini ya, dari menentukan BFS, BV, dan NBV
apakah BFS-nya optimal. Jika tidak, maka dilakukan iterasi untuk mencari BFS yang baru, ya, dan seterusnya sampai didapatkan yang optimal. Oke, kita coba mengerjakan. Di situ langkah pertama, tentunya yang saya jelaskan tadi dirubah dulu ke bentuk standar, karena ini kurang dari semua ya kendalanya, kecuali yang batas ini ya. Ini kayunya kurang dari, finishingnya kurang dari, carpentry-nya kurang dari sama dengan, maka ditambah variabel slack. Kalau ditambah variabel slack, maka menjadi 8x1 plus 6x2 plus x3 plus s1 ya sama dengan 48. Demikian juga dengan yang kendala yang lain, ditambah S2 dan juga ditambah S3. Ini. Jadi bentuk standarnya menjadi seperti ini. Ya. Oke, setelah ketemu bentuk standar, kita tentukan dulu di sini baris 0, baris 1, baris 2 dan baris 3. Sekarang modifikasi baris 0 itu ruas yang kanan dipindah ke ruas kiri. Jadi Z sama dengan 60x1 plus 30x2 plus 20x3 di sini dirubah menjadi seperti ini. Oke, cuma pindah ruas saja di situ. Nah, sekarang kita masukkan ke tabel. Nah, buat tabelnya seperti ini. Ini ada Z, X1, X2, X3, dan juga S1, S2, S3. Dan yang kanan itu RHS, right hand side. Ya. Jadi nilai yang sebelah kanan. Ini 0, 48, 28. Saya untuk membuat tabel ini dari LP yang standar ini. Nah, sekarang kita lihat di situ yang nilainya 1. Yang nilainya 1 di sini ada Z, kemudian ada S1, S2 dan S3. Ini bentuk kanonik itu yang bernilai 1 pada variabel itu dan bernilai 0 pada variabel yang lain. Oke, jadi ini seperti matriks identitas ya. Kalau yang satu ini hanya 1, yang nilainya 1 ini hanya 1, yang lainnya 0. Ini juga hanya 1, yang lainnya 0. Demikian juga dengan S2 dan S3. Nah, sekarang kita tentukan BFS. BFS itu terdiri dari BV dan NBV. Ya. Dari BV dapat ditentukan dari elemen tabel yang berbentuk kanonik. Ini ya, yang kanonik itu ini. Nah, ini. Jadi BV sama dengan Z. Z ini ya, Z-nya sama dengan 0, S1 48, S2 20 dan S3 8. Ini. BFS-nya ini ya. X1, X2, X3-nya 0 dan S1 ini 48, S2 20, S3 8. Nah, ini harus kalian ingat seperti kata saya tadi bahwa kalau yang sama dengan 0, BFS yang sama dengan 0 ini adalah NBV. Kalau selain 0 yang lebih besar sama dengan 0 maksud saya, itu adalah BV. Ini BV-nya S1, S2 dan S3.
Oke. Setelah itu kita lakukan perulangan, iterasi, sehingga kita peroleh bentuk yang optimal, BFS yang paling optimal. Ya. Kita cek apakah itu sudah optimal. Nah, caranya mengecek optimal atau tidak, kita lihat baris ke-0. Nah, baris ke-0 ini apakah masih ada yang negatif? Ternyata masih ada 3 ya. Masih ada 3 yang nilainya negatif. Kita ambil yang negatifnya paling besar. Ya, di sini X1-nya min 60. Artinya interpretasinya di sini adalah 1 unit penambahan X1 dia menaikkan Z sebesar 60. Ini arti ya, interpretasinya ya. Kalau minus C 1 unit penambahan variabel itu menaikkan Z-nya sebesar C. Kalau plus dia menurunkan. Oke, ini interpretasinya. Ini ya, semua koefisien ini kurang dari 0. Oke, sehingga di sini belum optimal. Oke, kita pilih. Oke, ini masih interpretasi ya. Jadi produksi 1 unit ini menaikkan Z atau profitnya sebesar 60, menaikkan ini sebesar 30, ini 20. Oke, maka ada istilah entering variable, yaitu yang meningkatkan Z-nya paling besar. Ya, berarti kita pilih yang minusnya paling besar, min 60. Min 60 itu adalah X1. Nah, 60 kita tandai satu kolom ini. Satu kolom ini kita tandai warna kuning ya di sini. Oke. Ini yang tadi ya. Nah, kemudian kita lakukan rasio tes. Jadi rasio tes itu membagi RHS ini dengan ini. Yang kita tandai yang kuning ini ya. Kolom yang kita tandai ini. Sehingga untuk baris 1 di situ adalah 48 dibagi dengan 8. Hasilnya 6. Untuk baris 2, 20 dibagi dengan 4. Hasilnya 5. Baris 3, hasilnya 4. 8 bagi 2, 4. Ini adalah rasio tes. Kita ngetes rasionya. Nah, ternyata rasio yang paling kecil adalah baris ke-3. Ya kan? Di sini 4 paling kecil ya. Berarti baris ke-3 ini nanti, nah kita tandai juga warnanya. Jadi rasio tes agar pergantian peubah tetap berada di dalam wilayah visible. Dipilih rasio tes yang terkecil. Oke. Oke, sampai sini ya. Sampai sini. Kemudian kita lakukan elementary row operation. Nah, ini semacam seperti apa kemarin ya kita bahas tentang baris elementer ya, operasi baris elementer ya. Iya, ini sudah kalian pelajari dulu ya. Jadi kita juga melakukannya untuk algoritma simplex.
Ini operasi baris elementer untuk menentukan bentuk kanonik yang baru. Oke. Ini kalau dalam bentuk matriks ya. Oke. Nah, dengan arrow ya, atau operasi baris elementer ini diperoleh tabel 1 dengan baris 3-nya kita kerjakan seperti rumus ini. Jadi baris ketiga untuk tabel yang 1 atau iterasi pertama itu adalah baris ketiga tabel 0, tabel awal tadi dibagi dengan 2. Jadi 0 per 2, 2 per 2, 1,5 dibagi 2, 0,5 dibagi 2, dan seterusnya sampai 8 dibagi 2. Diperoleh baris 3 yang baru seperti ini. Oke, sekarang untuk baris 0, kita pakai rumus ini dengan memanfaatkan baris ketiga pada tabel ya di sini, tabel 1. Jadi baris ketiganya kan seperti ini. Maka untuk menentukan nilai pada baris 0 yang baru itu adalah 0 ya. 0 plus 60 dikali dengan 1 ya kan. Bentar. Ini salah. Di sini misalkan ini ya, 1 plus 60 dikali dengan kebalik ya saya. Berarti yang ini misalkan, yang ini yang awalnya min 60 ya. Jadi min 60 plus 60 dikali 1 ya. Jadi 0. Ini juga 1 ditambah 60 dikali 0. Jadi 1 tetap. Ini juga min 30 ditambah 60 dikali 0,75. Hasilnya 15. Dan seterusnya. Ya. Ya, rumus ini dari mana? Ini ya, 60 ini dari ini. Kolom yang ini, kuning ini. Demikian juga untuk baris ke 1 dan juga baris kedua, caranya sama. Jadi baris kedua yang baru itu adalah baris kedua yang lama, tabel 0 di sini, dikurangi 4 kali baris ketiga. Sehingga dari sini kita ketemu tabel yang baru itu adalah tabel 1 ini. Ini tabel ya, tabel 1. Ketemu BV-nya ini. Ya. Jadi BV yang baru S3-nya itu diganti dengan X1. Ya kan? Karena S3-nya bukan yang sudah berubah nilainya. Jadi yang ini, yang nilainya 1, yang lainnya 0, itu adalah X1, S1, dan S2. Oke. Terbentuklah tabel 1. Terus kita tentukan lagi mana yang BV dan NBV. Ya. Oke, dari situ kita cek lagi di baris ke 0-nya, apakah dia sudah optimal.
Jadi kita cek apakah masih ada yang minus. Ternyata masih ada di sini min 5. Maka kita lakukan kembali. Nah, jadi ini ya, ternyata masih ada yang minus, yaitu X3-nya. Nilainya min 5. Oke, ini interpretasinya. Sehingga diperoleh BFS yang belum optimal. Maka kita tandai lagi kolom ini, X3. Kemudian kita lakukan rasio tes. Seperti yang tadi, rasio tesnya. Ini ya rasio tes. Jadi 16 ya. Sebentar. Ini. Oke. Gambar. Kita lihat baris kedua. Oke, baris kedua. Ini 4 dibagi dengan 0,5 itu sama dengan 8. Kemudian yang ini 4 dibagi 0,25 sama dengan 16. Nah, sehingga rasio tes yang paling kecil itu adalah baris kedua. Ya, caranya sama seperti tadi ya. Baris pertama ini minus, karena minus dia nggak diikutkan dalam rasio tes. Oke. Sehingga yang baris 2 ini, nah kita tandai lagi. Ini adalah kolom pivot. Ini yang kita tandai, ini adalah kolom pivot. Nah, dari sini kita lakukan elementary row operation, operasi baris elementer. Oke, ini karena di sini 0,5, maka baris 2 semuanya dibagi dengan 0,5. Oke, setelah dibagi 0,5 diperoleh hasil ini. Setelah itu kita tentukan baris 0, 1, dan 3. Rumusnya masih sama di situ. Oke, baris 0 yang baru atau tabel 2 sama dengan baris 0, tabel 1. Baris 0 tabel 1 dikurangi 0,5 kali baris 2 dalam tabel 2. Demikian juga, sebentar, sepertinya ada yang salah di sini. Harusnya min 5 ya harusnya. Sehingga misalkan di sini min 5. Oke, ini ada yang salah. Saya ubah dulu. Ini bukan 0,5 harusnya. Oh, nggak bisa diedit.
Oke, kalian ingat-ingat ya di sini. Nah, nggak bisa diedit ternyata di sini rumusnya harusnya min 5 karena yang baris 0 ini adalah min 5. Demikian juga yang baris pertama. Baris pertama di sini min 1 sehingga rumusnya ini minus min 1 kali baris kedua tabel 2. Demikian juga untuk baris ketiga. Ini min 0,25. Nah, oke, sehingga ketemu tabel 2. Ya, tabel 2 menjadi seperti ini. Nah, apakah tabel yang kedua ini sudah optimal? Kita cek yang baris ke-0. Baris ke-0 ternyata dia sudah tidak ada nilai negatif. Ya, sehingga tidak ada lagi kemungkinan untuk menaikkan nilai dari Z. Sehingga BFS-nya sudah optimal. Ya kan? Semuanya lebih besar sama dengan 0. Oke. Maka dari situ kita peroleh solusi optimalnya. X1-nya adalah 2, X2 0, X3-nya 8, dengan Z-nya adalah 280. Ya. Keuntungan maksimumnya adalah 280 dengan produksi X1 2 buah, produksi X3-nya 8, kemudian tanpa memproduksi dari X2. Oke, ini kesimpulannya, langkah-langkahnya dari awal tadi. Ya, yang pertama merubah ke bentuk standar, kemudian ditulis ke dalam bentuk tabel. Langkah kedua, kita tentukan BFS. Untuk BV ditentukan dari elemen tabel yang berbentuk kanonik. Untuk kanonik tadi ya, yang nilainya adalah 1, yang lainnya 0. Jika semua dalam baris 0 itu lebih besar sama dengan 0, maka diperoleh solusi yang optimal. BFS-nya sudah optimal. Selainnya, pilih koefisien paling negatif untuk masuk ke dalam BV. Oke, jika belum ini, maka dipilih yang negatif untuk dilakukan operasi baris elementer. Kemudian untuk itu kita lakukan rasio tes. Langkah keempat, ya, jadi kita lakukan rasio tes. Kemudian operasi baris elementer untuk menemukan BFS yang baru, tabel yang baru. Itu dilakukan terus-menerus sampai ketemu BFS atau solusinya yang optimal. Oke, kira-kira itu untuk mengerjakan metode simplex ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?